Belum cek belum. Cek. Ngerebek deh. Cek. 1 3 3 2 1. Sudah siap Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullahu jami'an. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah seharusnya lah lisannya itu tidak putus dan tidak kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena di saat kita hadir di sini, disitulah kita harus merasakan ada nikmat yang Allah gerakkan, ada nikmat yang Allah ringankan. Di antaranya Allah gerakkan hati kita dan ringankan langkah kita untuk hadir di sini, tentunya untuk mendengarkan firman Allah, mendalami tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin karena semua kita sebagai manusia sudah punya jadwal pagi, siang, sore, malam, dan kita juga ingin melaksanakan banyak hal. Namun karena Allah lah yang menggerakkan hati kita dan yang meringankan langkah kita ini, kita pun hadir di sini untuk menimba ilmu, mempelajari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sore hari ini, masyaallah, jazakallahu khair. Pada sore hari ini kita akan mempelajari sesuai dengan judul yang diamanahkan oleh panitia, judul yang sangat menggelitik dan sangat indah sebenarnya. Kemanakah kan kau bawa cantikmu? Dari judulnya saja ini sudah mengarahkan ke seorang wanita muslimah. Tidak mungkin muslim, karena kalau muslim itu kan tidak cantik, dia ganteng. Muslimah baru cocok. Judul yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena wanita itu dari kecilnya sudah dikatakan cantik. Muslimah sudah dikatakan cantik. Seperti yang Allah firmankan di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-18 misalnya, awaman yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan siapakah yang akan bertumbuh kembang atau diberikan amanah dalam keindahan, dalam kecantikan, padahal dalam masa kecil itu dia tidak mampu untuk berdiskusi. Jadi di ayat ini ada isyarat bahwasanya seorang wanita muslimah sedari kecil dia sudah cantik.
Assalamualaikum. Sedari kecil dia sudah cantik. Kemudian di sini dipertanyakan, kemanakah dia harus mengarahkan kecantikannya itu? Kemanakah dia harus membawa kecantikannya itu? Artinya bagaimana dia bersikap dengan apa yang ada pada dia, kecantikannya itu. Makanya pepatah-pepatah Arab itu ketika bercerita tentang wanita selalu berbicara tentang bagaimana keindahan mata, kemudian bagaimana keindahan berbicara, dan juga yang lainnya itu. Dan sampai-sampai Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin wa Nazatul Mustaqim, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia taman-taman orang-orang jatuh cinta dan memendam rindu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menulis judul dalam kitab tersebut, dialog antara mata dengan hati. Masya Allah. Ini dialog antara mata dengan hati. Kenapa? Hati selalu mengajak bicara mata. Ketika mata melihat dan memandang, maka biasanya langsung turun ke hati. Kata orang, dari mata turun ke hati. Kan begitu ya Bu Arsi ya? Dari mata turun ke hati. Kenapa? Dengan tatapan mata seseorang itu bisa menembus hati seseorang ketika tatapannya tajam atau tumpul ataupun yang lainnya. Dan banyak orang yang luar biasa, kata orang, jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Seperti Abu Sakinah katanya dulu, anak ngabal. Masya Allah. Senyum-senyum, Masya Allah. Kenapa? Karena bahasa hati itu, bahasa mata tidak sangat jauh berbeda dengan berbahasanya lidah. Nanti juga ada bahasan di kitab ini, namanya dialog mata dengan lisan. Tapi ini Imam Al-Qayyim mengatakan dialog mata antara mata dengan hati. Orang Arab mengatakan awal terjadinya fitnah seorang itu apa? Yaitu fanadratun, fabtisamatun, fasalamun, fakalamun, famaw'idun, faliqa. Ada kata sebelumnya, khada'uha biqaulihimul hasna wal ghani yugharrihun nathala. Jadi para penyair itu berusaha menggoda, bahasa kasar, modus dengan para wanita-wanita dengan ungkapan-ungkapan kata yang indah. Berawal dari mata, dari apa? Nadratun, pandangan. Berawal dari pandangan, kemudian apa? Fabtisamatun, ketika ada pandangan yang tajam di sana dan langsung menjurus ke hati, maka muncullah senyum di situ. Fanadratun, fabtisamatun. Makanya jangan heran ketika ada yang memandang Anda, wahai wanita, Anda senyum-senyum sendiri. Bahkan mungkin salah tingkah. Semakin lama pandangannya, maka semakin salah tingkah seorang tersebut. Kenapa? Karena dialog mata dengan hati tadi. Fanadratun, fabtisamatun. Ini kayak pengalaman Abu Arsy kayak ini. Main poli ya? Oh, main poli, Masya Allah. Jadi ada bahasa rahasia di situ yang nggak tahu apapun bahasa lisannya, tapi bahasa mata dengan bahasa hati itu satu. Makanya jangan heran banyak orang yang jatuh cinta dengan orang yang beda negara, bahkan beda bahasa, tapi bisa saling mencintai. Saling cerita apa? Bahasa mata tadi. Makanya kata orang, jauh di mata, dekat di hati. Walaupun mata jauh memandang, tapi ketika hatinya berbicara, maka terasa dekat. Jauh di mata, dekat di hati. Kembali ke kata orang Arab tadi, fanadratun, fabtisamatun. Nah, ketika tatapan mata bertemu dengan mata, kemudian jatuh ke hati, makanya muncul senyuman di situ. Bahkan
saking bahayanya tatapan mata ini sampai ke bawah. Seorang ketika melihat seseorang, kemudian sekilas langsung tertancap di hatinya, apa yang terjadi? Ke bawah. Ke bawah makan, ingat dia. Mau tidur, lihat dia. Mau apa saja, kenapa? Karena tertancap di hatinya. Dari hati itulah dia kirim sinyal ke otaknya, sehingga otaknya itu mengirim lagi banyak khayalan-khayalan, banyak pikiran-pikiran. Bahasanya mungkin berhalusinasi mungkin, sehingga menimbulkan, kalau dia tidak diatur dengan syariat, ini bisa bahaya. Ini bisa bahaya. Kenapa? Muncullah senyum di situ. Terkadang orang senyum-senyum sendiri. Pernah merasakan ya? Terkadang orang senyum-senyum sendiri di sini. Kebayang oleh tatapannya, salah tingkahnya, kemudian tiba-tiba dia senyum sendiri. Orang mungkin dikiranya gila. Makanya kata orang Sumbawa mengatakan bagila katanya. Karena memang gila. Wah, bagila nyata katanya. Betul ya Bu Wildan ya? Bagila katanya. Artinya karena memang dia sedang tergila-gila dengan tatapan seseorang. Dengan tatapan seseorang. Fanatratun faftisamatun, kemudian fakalamun. Dari senyuman, kalau ada orang yang tidak diikat dengan syariat, maka muncullah salam. Tolong sampaikan salam saya buat dia. Ketika salamnya tidak kesampaian, apa yang terjadi? Dia ngoceh sendiri. Terkadang ke bawah mimpi dan juga ngelantur mimpinya. Makanya banyak, bahkan diabadikan mungkin dalam televisi, dalam film, orang ngoceh sendiri menyebutkan nama seseorang dalam mimpinya itu. Ya betul gak? Menyebutkan nama seorang dalam mimpinya itu. Kenapa? Karena kesampaian atau karena tidak sampai apa yang dia inginkan itu, muncullah kalam, muncullah salam. Tolong sampaikan salam, 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 salam. Salam manis atau salam sinis. Ya, bisa jadi kan tanggapannya bisa manis, bisa juga sinis. Fasalamun, kemudian fakalamun. Ketika salamnya terjawab, iya salam balik, masya Allah. Muncullah di situ apa? Fakalamun. Muncullah perkataan, cerita, curhatan. Dia mulai terbuka. Kemudian dia mulai ingin mencurahkan semua isi hatinya kepada seorang ini. Apa yang terjadi ketika ungkapan-ungkapan dan curhatan-curhatan itu, dia merasa nyaman di situ. Dia merasa nyaman, maka muncullah rasa cinta di situ. Karena cinta itu kan nyaman bagi perempuan. Perempuan itu nggak memandang dia itu apakah dia itu tampan atau tidak. Yang penting dia nyaman. Makanya jangan heran banyak wanita yang cantik, suaminya biasa-biasa saja, bahkan mungkin jelek. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan kenyamanan. Kebalikannya, laki-laki dia akan berusaha mencari yang paling cantik. Kenapa? Karena dia harus mampu. Karena dia punya kemampuan. Karena dia punya keinginan. Lain dengan perempuan, penting dia nyaman. Makanya bagi para suami ini, ketika istri menangis, istri mengeluh, istri curhat, dengarkanlah dengan sebaik-baiknya, menjadi penyimak curhatan istri yang paling enak dan paling nyaman. Dan ketika dia menangis, jangan halangi dia menangis, silakan menangis, dan siapkanlah pundakmu untuk dia menangis. Siapkanlah pundakmu itu tempat dia menangis. Ada 2 pundak yang masih kosong. Ya, jangan diusir, jangan dihentikan tangisannya, biarkanlah dia menangis. Sebab kalau tidak disiapkan pundak untuk menangis, dia akan mencari pundak lain di luar sana. Ini hati-hati. Jadi hati-hati, biarkanlah menangis. Nah, dari ungkapan-ungkapan itu, ada kalam tadi itu. Ketika seorang merasa nyaman, maka sudah terikat hatinya dengan cinta di situ.
dia akan sulit menggantikan, mencari ketika sudah nyaman, sampai ketika dia tidak nyaman baru menggantikan yang lain. Itulah rahasianya ketika perempuan sudah nyaman. Fakalamun famau'idun faliqa'un. Jadi ketika seorang itu sudah berbicara, diperdengarkan, kemudian dia menerima curhatan-curhatan dan bahan nyaman, famau'idun, kemudian muncullah janji di situ. Janji di sini, janji di mana dan segala macamnya itu faliqa'un, maka muncullah pertemuan. Bisa pertemuan yang halal, bisa pertemuan yang haram, tergantung kemana dia membawanya. Dan Islam memberikan sarana kepada orang-orang yang memendam rindu dan jatuh cinta ini. Sarana apa sarananya? Dengan menikah tadi itu. Dengan menikah. Karena menikah itu yang seperti yang pernah kita jelaskan adalah ibadah yang paling lama dibandingkan yang lain. Salat ada waktunya, ada tempatnya. Puasa ada waktunya, apalagi ibadah haji ada tempatnya, ada waktunya. Tapi kalau nikah, kapanpun dan dimanapun boleh. Tanyakan kepada Abu Sakinah yang sudah senior. Bahkan kata Nabi SAW, ketika ada seorang suami mengajak istrinya berhubungan di atas kendaraan, istri harus mentaati. Istri harus mentaati. Saat itu, kebayang nggak? Kendaraannya saat itu kan onta, bukan Toyota. Onta, keledai, kuda, apalagi? Ada lagi yang lainnya nggak? Cuma 3 kan? Onta, keledai, kuda. Ada yang lainnya nggak? Yang paling mahal kan kuda merah, ya? Onta merah atau kuda merah? Itu yang paling mahal. Kata Nabi, ketika seorang suami minta, istri harus mentaati. Itulah ibadah yang paling lama, menikah itu. Makanya semakin banyak kali menikah, semakin jangan diiyakan maksudnya. Semakin bukan banyak kali menikah. Artinya ketika dia menikah dengan syar'i misalnya, dan melaksanakan nikah dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, liyuqima hududallah, untuk menegakkan hukum Allah, maka dia sudah mendapatkan kebahagiaan di rumah. Makanya muncullah kata-kata sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, kecintaan, kedamaian, tentraman. Kapan itu terjadi? Ketika dia menerapkan hukum Allah dalam rumah tangganya. Ketika dia menerapkan hukum Allah dalam rumah tangganya. Dan seorang wanita ketika dia menikahi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita tersebut akan menjadi seperti putri raja. Kenapa? Karena dia akan dihormati, dimanjakan oleh suaminya. Bahkan ketika suaminya mungkin tidak mencintainya, minimal dia tidak disakiti oleh suaminya, tidak diterima oleh suaminya. Kebalikannya, ketika dia menikah dengan orang yang tidak bertakwa, mencintainya pun dia akan mendapatkan dia terzalim, apalagi tidak mencintainya. Maka bersyukurlah wahai para wanita ketika antunnya punya suami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi di saat kita bicara masalah pandangan, tatapan, pembicaraan dan janji, itu perempuan itu adalah objek setan. Objek. Kenapa? Tadi ada kecantikan dari situ. Dan judulnya adalah kemana kau membawa? Kan kau bawa cantikmu itu. Islam memberikan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Pasti ada suatu hal yang saling tarik menarik di situ. Laki-laki tertarik dengan perempuan, yang paling utama adalah kecantikan. Ada lagi yang lainnya. Dan begitu juga kebalikannya, perempuan juga tertarik dengan wanita. Itulah laki-laki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan laki-laki. Itulah hal yang normal.
Dari situ dah ada alasan apa? Saling mencintai satu dengan yang lainnya. Terkhusus bagi wanita ini. Ketika dia wanita, maka dia sudah dikatakan cantik, bahkan dari kecil. Bahkan dari kecilnya. Nah, Islam mengatur tentang kecantikan seorang wanita. Bagaimana caranya? Antum buka di surat An-Nur ayat yang ke-31 tadi. An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatur kecantikan. Kenapa? Karena perempuan itu pusat dari kecantikan. Baik itu rambut, kemudian dahinya, kemudian alisnya, kemudian hidungnya, kemudian bibirnya, dagunya, lehernya, sampai ke ujung kaki. Itu pusat dari kecantikan para wanita. Semuanya adalah pusat, bahkan bisa menarik perhatian laki-laki. Apapun itu, kupingnya saja bisa kelihatan cantik bagi laki-laki. Betul nggak, Bos? Kupingnya saja, apalagi yang lainnya. Makanya Islam menyuruh semua wanita untuk menutupi semuanya, kecuali yang terlihat dari akhirnya, itu matanya saja. Kenapa? Karena itu semuanya sumber dari kecantikan wanita. Orang Barat ingin menampakkan itu, ingin agar wanita muslimah itu tidak menutupinya, harus terbuka semuanya. Makanya mereka membuat semacam acara agar wanita muslimah yang cantik itu keluar dari rumahnya dan menampilkan kecantikannya. Apa caranya? Miss Universe. Apa itu artinya? Ratu kecantikan sedunia, ratu kecantikan sejagat. Dan mereka menelanjanginya mereka. Jadi mereka ini dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka menelanjanginya. Jadi mereka bukan malah menghormati, malah menodai. Apa yang terjadi? Ketika mereka sudah diperiksa semuanya, diberikan penghargaan, sudah ditinggal, cari lagi yang terbaru lagi. Itu terus tiap tahunnya makan demikian. Mereka apa tujuannya? Agar wanita muslimah yang cantik, yang diam di rumah itu keluar. Ayo tampilkan mana kecantikannya. Disitulah mereka menelanjanginya. Dan herannya mereka menggunakan kata-kata apa? Kata-kata hak asasi manusia, bebas berekspresi. Dan yang lucunya lagi, banyak di antara wanita muslimah yang terpedaya dengan tipu daya. Banyak yang ingin ikut-ikutan. Bahkan yang nggak kesampaian pun di rumahnya ikut-ikutan. Minimal dia pajang fotonya, baik itu di media sosial atau di TikToknya. Apalagi sekarang media sosial mengundang orang untuk bisa transparan. Bahkan dengan jogetnya, dengan goyangannya, dia bisa tampilkan di situ, bahkan di rumahnya itu. Nah, inilah ketika kecantikannya para muslimah tidak dijaga, apa terjadi? Muncullah fitnah. Fitnah siapa? Kita sebagai laki-laki terfitnah, terpedaya. Karena kata orang, rumput tetangga lebih hijau daripada rumah sendiri. Walaupun seorang suami punya istri di rumahnya, tapi ketika melihat di media sosial seperti itu, apa yang terjadi? Laki-laki yang normal akan terpedaya. Makanya Islam menyuruh kepada para wanita untuk apa? Menjaga kecantikannya itu. Bukan menghabisi kecantikan, tapi menjaga kecantikan. Untuk siapa? Untuk suaminya. Makanya kata Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur tadi, "Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun." Katakanlah kepada orang-orang yang wanita mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama apa? Yaghdudna min absarihinnya, menundukkan pandangan mereka. Artinya apa? Ketika mereka menatap, segera tundukkan pandangan. Karena tadi seperti yang kita katakan di awal tadi, tatapan itu ketika berlanjut akan langsung menusuk ke hati. Bisa sesak napas, bisa salah tingkah, dan yang lainnya itu tidak bisa berbicara. Akhirnya dia berbicara sendiri. Kenapa? Karena barusan dia melihat seseorang dengan tatapan matanya yang sangat luar biasa sekali tadi. Makanya seorang wanita yaghdudna min absarihin, dia harus menjaga tatapan matanya itu. Artinya matanya jangan liar. Tatapan yang pertama itu adalah sedekah, tapi setelahnya itu adalah syaitan. Sahmun min siham iblis. Kata Nabi SAW, tatapan yang berikutnya itu sahmun min siham iblis. Apa itu? Panah diantara panah marahnya iblis yang siap menusuk hati lawan jenisnya. Kebalikannya begitu juga laki-laki ketika menatap perempuan dengan tatapan yang sangat akan makna, yang syarat akan arti, maka itu menjadi panah-panah beracun yang siap menusuk hati para wanita. Jadi sama-sama menjaga pandangan. Perempuan menjaga pandangan, laki-laki juga menjaga pandangan. Kenapa? Pandangan itulah yang Allah jaga nantinya, agar dimana seorang suami misalnya bisa memandang bidadari nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siap-siap saja sebagai istri, walaupun di dunia tidak dipoligami, nanti di surga juga nanti dipoligami. Jadi kenapa pada senyum-senyum ini? Jadi harus kenapa aku saya kira latihan dari sekarang? Enggak perlu, latihan perasaannya dari dulu sekarang. Kenapa? Innal muttaqina faza hadaiqa wa a'naba wa qawa'iba tarada. Allah sudah menjanjikan bagi orang yang bertakwa apa? Di surat An-Naba itu bagian-bagian yang terakhir, innal muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, itu mereka akan mendapatkan kebun-kebun dan juga a'naba. A'naba artinya kebun-kebun anggur yang luar biasa nikmatnya. Dahulu di awal-awal kita masih kecil dulu, kita nggak kebayang anggur itu tidak berbiji karena masih normal. Sekarang masalah anggurnya nggak berbiji, betul tidak? Dan nanti di surga kita nggak bisa bayangkan lagi, hanya bisa mendengar anggur kan, namanya saja, tapi rasanya, bentuknya nggak ada di pikiran kita. Kenapa? Karena Allah masih merahasiakannya. Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Wa qawa'iba atraba, dan juga bida-bida dari sebaya. Masya Allah. Sebaya itu artinya apa? Orang yang sudah masuk ke surga, walaupun meninggalnya sudah tua, di atas 30 tahun, ketika masuk surga nanti umur yang paling tua di surga itu 30-an tahun. Masya Allah. Seperti siapa di sini ya? Seperti Abu Arsi kayaknya nih. Enggak, masih 30 tahun. Itu bahasa Mapin itu masih kuatnya itu 30 tahun. Puncaknya. Jadi puncaknya orang itu kuatnya itu adalah 30 tahun. Kalau sudah 31, 32 sudah menurun tuh. Jadi puncak gantengnya orang, cantiknya orang, kekuatan semuanya 30 tahun tersebut. Itu puncaknya itu. Tapi kalau sudah lebih, sudah menurun. Atau masih kurang, dia menuju puncak. Makanya para pemain bola itu kalau sudah 30 tahun itu sudah menurun formanya. Ya Borussia ya. Lebih sudah menurun. Masih 20 itu masih menginjak sampai 30 udah. Harganya menurun karena memang semuanya menurun. Di surga antum disebut nanti oleh Allah Subhanahu wa taala 30 semua. Masya Allah. Disitulah Allah persiapkan para bidadari bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah siapkan. Jadi satu laki-laki itu minimal mendapatkan 7 bidadari minimal.
Minimal 7. Dan Allah siapkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang aneh itu, jadi ibu-ibu nih nggak mau di poligami, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini sendiri saja. Ya jangan protes sama manusia, protesnya sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nanti di surga, ketika istrinya masuk ke surga bersama suaminya, yang paling cantik itu istrinya sendiri. Jadi yang paling cantik itu adalah istrinya ketika dia waktu dunia nanti. Nanti masalah bidadari itu akan terkalahkan kecantikannya dengan istrinya di dunia. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke bahasan kita tadi. Jadi ketika kita bahas masalah kecantikan tadi, ketika semua itu tutup, maka mata pun ketika memandang harus dijaga pandangan tersebut. Ketika tidak dijaga, apa terjadi? Muncullah fitnah di situ. Kenapa? Ketika mata tidak dijaga pandangan, tadi kan dikatakan ke hati. Dari hati itu muncullah ungkapan-ungkapan. Dia akan berhalusinasi tentang seorang, tentang tatapannya dan segala macamnya itu. Muncullah khayal-khayalan. Nah, ketika orang berkhayal, syaitan masuk di situ. Syaitan masuk di situ. Inilah tempatnya syaitan masuk. Makanya kata Nabi SAW harus diikat dengan nikah tadi itu. Diikat dengan nikah. Ketika tidak diikat dengan nikah, dipotong dengan puasa. Dipotong dengan puasa. Fa inna lahu wija. Karena kata Nabi SAW ketika orang yang sudah ingin menikah namun tidak mampu, dan ketika dia seorang melihat perempuan, nah maka solusinya kalau orang yang sudah menikah, kata Nabi, falyati ahlahu, hendaklah dia mendatangi istrinya itu. Falyati ahlahu. Kenapa? Segala apa yang ada di wanita yang dia tadi itu pasti ada di istrinya. Apapun yang dia lihat tadi di jalan misalnya, pasti ada istrinya. Maka saya datang istrinya. Yang kasihan kan para jomblo ini. Para jomblo atau yang jauh dari istrinya misalnya kan. Misalnya LDR, nggak mungkin segera kan, harus pesan tiket dulu, naik kendaraan dulu, waduh kasihan juga. Maka ya harus berpuasa. Karena Nabi SAW falyasum fa inna lahu bihi wija, karena dengan demikian bisa menjadi tameng. Walaupun tidak memutuskan menyalurkan, tapi minimal bisa menunda dengan puasa itu. Tetap ada tapi menunda sampai itu bisa teredam dengan perasaannya sendiri. Nah, Islam menjaga perasaan itu dengan apa? Dengan menjaga pandangan kita. Kata para ulama, seorang yang mampu menjaga pandangannya bisa nanti Allah tambahkan nikmatnya, bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Apa itu? Ketika dia mampu menjaga pandangannya, ketika melihat perempuan, maka Allah akan menambahkan istrinya. Kenapa? Hasil dari jaga pandangan. Mungkin ini rahasia. Kenapa kok banyak di antara kita ini yang ingin menikah lagi, tapi kok nggak dapat? Syaratnya apa? Jagalah pandanganmu, maka Allah akan menggantikannya dengan yang terbaik. Itu dari, kalau mata kata liar, ya nggak akan mendapatkan itu semua. Kenapa? Sudah tergantikan. Tapi kalau jaga pandangan, maka Allah akan menjaga istrinya dan juga anak-anaknya. Itu rahasianya. Itulah rahasianya. Tip dari orang-orang yang sudah pernah melakukannya itu. Kenapa? Nabi SAW, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukurinya, maka Allah akan menambahkan itu. Allah akan menambahkan. Mensyukurinya dengan menjaga pandangan. Oh, alhamdulillah saya punya istri. Alhamdulillah saya punya istri. Alhamdulillah saya punya istri. Nah, bayangkan kata Syekh lupa nama Syekh itu. Kata beliau, ditanya, Syekh katanya, bagaimana tips
agar istri kita tuh tetap cantik di antara yang ada di dunia ini. Tetap terlihat cantik. Apa kata beliau? Jagalah pandanganmu di luar, maka istri di rumah pasti paling cantik. Pasti paling cantik. Tapi kalau kita membuka mata kita lebar-lebar di luar, apa kamu lokal. Itulah katanya. Itu dari seorang ulama. Jadi kalau kita ingin agar istri kita tetap cantik di rumah kita, jagalah pandangan kita di luar. Dan ini juga tip buat para ibu-ibu, agar suami tidak suka keluar dan betah di rumah. Apa yang terjadi? Sering senyum-senyum pada suami di rumah, jangan cemberut terus. Kenapa? Kalau di rumah cemberut terus oleh istrinya, ingat di sana ada para janda yang siap senyum dengan suami-suami ibu itu. Jadi harus hati-hati juga. Sepakat ya? Jadi itulah triknya itu. Jadikanlah rumah kita itu seperti ibaratnya restoran. Tahu kenapa banyak orang yang mengunjungi restoran? Kenapa? Pelayannya, apa istilahnya itu? Penjaganya, apa sih istilahnya? Waitressnya itu menawarkan mau yang hangat atau yang dingin, dengan senyumannya, dengan aromanya. Siapa enggak betah di situ ingin lama-lama? Pas pulang ke rumah dengan kondisi yang begitu, Tapi coba seorang istri bisa seperti itu misalnya, penampilannya dijaga ketika dia di rumah, ketika bertemu dengan suaminya, dengan senyumnya yang manis, masa menawarkan bang yang hangat yang dingin, masa minumnya sampai tidur atau sampai berdiri, kan begitu kan bisa enak kan? Maka suami akan betah di rumah. Suami akan betah di rumahnya. Dan disitulah kita harus membawa kecantikan itu. Wahai para wanita muslimah, disitulah kamu harus membawa cantikmu itu. Bawalah kemana suamimu ada. Jangan bawa kemana-mana cantikmu itu. Jangan bawa kemana-mana. Bawalah cantikmu itu kemana suamimu berada. Dan ketika ingin agar suamimu betah di rumah, bersikaplah seperti para mereka itu yang ingin dikunjungi. Maka begitu juga sebagai seorang istri harus seperti itu. Kenapa? Karena sifat laki-laki itu sama semuanya. Mau dia ustadz bukan ustadz, sama semuanya itu sama. Ingin melihat yang cantik gitu. Cantik menawan. Senyumnya indah mereka, aromanya juga begitu indah. Kenapa? Karena kelemahan laki-laki itu telah sama itu di matanya. Kelemahannya di matanya. Nah, ketika di rumahnya sudah dimanjakan dengan pandangan yang luar biasa, maka dia akan betah di rumah, nggak perlu lagi luar sana. Kenapa? Mahal luar sana itu, belum lagi isi bensinnya, belum lagi bayar segala macam. Di rumah sudah halal berkah lagi, masya Allah. Oleh karena itulah, jadikanlah rumah itulah surga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ada namanya forum namanya Baiti Jannati sana. Oleh karena itu, ketika seorang perempuan sudah bisa mampu menempatkan kecantikannya kemana suaminya berada, maka itulah seharusnya yang sungguh. Jangan kebalikannya. Kebalikannya itu ketika ada acara di luar, masya Allah, ibu-ibu ini sudah sibuk, sudah mencari pakaian, apa pakaian yang harus dia pakai. Kemudian kalau nggak matching, mencari yang matching. Jadi misalnya acaranya jam 9 besok paginya, itu malamnya sudah mikir tuh apa pakai apa ya katanya. Sudah mikir dan segala macamnya itu. Dengan mengabaikan suaminya. Lain ketika suaminya ada di rumah, dia biasa-biasa saja. Seharusnya kan kebalikannya. Betahkan istri, betahkanlah suami dengan tatapannya, dengan pandangannya. Baru setelah itu manjakan lagi perutnya. Manjakan perutnya. Jangan bersikap seperti wartawan. Ketika suaminya pulang ke rumah, lagi telat dikit misalnya,
Banyak kan istri seperti wartawan, dari mana kemana saja pasti dilaksanakan. Waduh, seperti terdakwah atau tersangka gitu. Sehingga suami ini ketika ingin menjawab jujur pun bola. Apa itu? Jujur nih katanya. Jadi padahal jujur pun salah, apalagi tidak jujur gitu loh. Tapi ketika dia enak disuruh makan dulu yang kenyang, kemudian ditetapi dengan yang indah sambil tidur, bang mana aja kan? Suami akan menjawab dengan tulus insya Allah. Nggak perlu dengan banyak tanya begitu. Jadi jangan pernah tanya suami dari mana saja ketika ke rumah, tawarkan saja, bang yang mau yang hangat atau yang dingin, maka itu akan indah sekali rumah tangga itu. Itulah sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan nggak? Bagi dari akhwat atau ummahat, ibu-ibu yang ingin bertanya silakan tulis di kertas atau bisa langsung ya, ini ada mic satu. Bisa langsung, bisa bertanya. Biasanya bertanya bisa langsung pakai mic. Bisa juga lewat kertas. Atau yang ingin curhat silakan. Masya Allah sudah empuk nih. Belum empuk? Sudah ada. Masya Allah, ini curhat kayaknya panjang sekali. Bismillah Ustaz. Bagaimana untuk istiqomah, untuk tetap istiqomah dan menghilangkan rasa takut dan sedih dikala kita berusaha hijrah dan terus meningkatkan level keimanan. Namun seiring itu pula banyak permasalahan yang datang bertubi-tubi sehingga muncullah ketakutan nanti jika datang lagi ujian. Saya takut tergelincir ke jalan yang salah. Mohon pencerahannya. Semoga Ustaz mendapat istri lagi. Oh bukan, semoga Ustaz selalu lancar. Ini tulisannya terakhirnya, amin. Ya, seorang yang berhijrah dan ketika dia istiqamah, maka dia akan mendapatkan ujian-ujian. Orang SD saja ketika pindah kelas kan diuji dulu, kelas 1 kelas 2, atau ketika pindah jenjang misalnya dari SD ke SMP kan diuji dulu. Nggak mungkin langsung pindah dari SD SMP tanpa ujian. Dan begitu juga keimanan dari tingkat 1 ke 2 sampai ke berikutnya pasti diuji. Dan begitu juga bagi orang yang berhijrah, dari yang sebelumnya dia tidak ngapa-ngapain, kemudian dia ingin berhijrah, pasti ada ujian. Kenapa? Karena ujian itu sebagai langkah awal apakah kita siap hijrah atau tidak. Ketika tidak bisa dan tidak mampu menghadapi ujian, berarti Anda tidak siap hijrah. Anda tidak siap hijrah. Karena ujian yang paling pertama hijrah itu adalah itu perasaan kita sendiri. Kita akan dihantui oleh perasaan kita sendiri. Kemudian gangguan yang kedua atau ujian yang kedua adalah keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Terkadang kita dicemooh, terkadang kita dibicarakan, terkadang kita dijauhkan dan yang lainnya itu. Itulah sesungguhnya hijrah. Begitulah yang sesungguhnya di atas orang muslim. Lihatlah para sahabat dahulu, ketika mereka menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka diuji. Dan ketika mereka berhasil mengalahkan atau menyelesaikan ujian tersebut, iman mereka kokoh dan tangguh. Apapun ujian berikutnya, mereka tidak akan pernah peduli. Kenapa? Sudah siap terlatih keimanan dan takwa mereka tersebut dengan kokohnya iman mereka. Dan termasuk juga Anda ketika sudah siap berhijrah dan ketika ada ujian yang datang menghadapi kita, maka kita harus siap menjalaninya. Kenapa? Karena kita harus kembali. Misalnya, kalau boleh saya berikan contoh, misalnya ada tangga kanan dan tangga kiri.
kita sebelum berhijrah itu sudah ke level tangga yang ke-10 misalnya. Di tangga yang 10 itu kita dapat hidayah misalnya. Kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin langsung pindah ke tangga yang 10. Kan? Yang ke kanan. Kita harus turun dulu. Turun 9, level 10, 8 sampai ke titik 0. Baru kita lagi mulai dari awal lagi berhijrah. Itulah hijrah sesungguhnya. Jangan langsung minta loncat, jatuh nanti tengah jalan. Itulah hijrah sesungguhnya, harus berada di titik yang lemah. Dari hijrah kita itu, maka Allah akan menampakkan keajaibannya. Kalau kita mengambil kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, bersama istrinya, ketika Nabi Ibrahim mengajak istrinya Hajar dan Ismail bayinya berhijrah menuju ke tempat yang luar biasa tandusnya, tanpa ada tanda-tanda kehidupan di situ. Tapi karena ini hijrah, perintah Allah, mereka melaksanakan. Dan ingatlah, detik-detik Allah menunjukkan keajaibannya apa itu? Ketika Ibrahim nangis, Ismail nangis. Bayangkan istrinya sudah berusaha, ada sa'yu di situ, dan kita harus berusaha mencari solusinya. Ya, bukan hanya diam di situ karena sudah hijrah saya diam, tidak. Ketika dia berhijrah, dia harus berusaha mencari solusinya sambil minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Hajar laksanakan, ada usaha. Bayangkan dia sa'i antara Safa dan Marwah sampai 7 kali. Kemudian setelah itu ketika dia pasrahkan hasilnya, dia serahkan kepada Allah. Setelah dia berusaha, Allah berikan keajaiban. Apa keajaibannya itu? Air yang sampai sekarang tidak akan pernah hilang. Luar biasa. Itulah hijrah sesungguhnya. Harus kita jalani dengan ketabahan, keikhlasan, dan juga berkesabaran agar Allah menunjukkan keajaiban. Ada sebuah kisah orang yang berhijrah di Jakarta. Jadi dia ini ya sebelumnya dia bekerja di bank konvensional. Karena dia sudah manajer, maka gajinya sudah 20-an juta. Sudah 20-an juta. Dia dapat hidayah, kemudian dia resign dari pekerjaannya itu. Di bulan-bulan pertama dia masih bisa hidup. Kenapa? Karena dia punya tabungan, punya tabungan. Sampai ketika tabungannya habis titik 0, dia mulai bingung katanya. Akhirnya dia mulai jual kecil, jual, bangkrut, gak bisa. Coba lagi, bangkrut lagi, sampai ke bulan yang ketiga dari titik 0 itu. Sebab dari resign itu kan bulan kedua, ketiga, 1, 2, 3 masih bisa. Kenapa? Karena masih punya tabungan. Di bulan yang keempat bangkrut, 5 bangkrut lagi. Bulan yang keenam dia ketemu, kalau nggak salah yang cerita Tirmidzi, Irwan Tirmidzi. Di bulan yang keenam dia ketemu dengan seorang yang punya perusahaan yang kebetulan dia ingin minta dihitung perusahaannya itu, dan dia berhasil bisa menghitungkan, masalah dia dapat upah dan fee lagi, dan ternyata itu bisa mengalahkan keuntungannya dia waktu dia di gaji dia waktu di bank tadi. Masya Allah, itulah sesungguhnya hijrah itu. Kita harus bisa melewati itu semua agar Allah menunjukkan keajaiban, agar Allah mengetahui benar enggak kita ini hijrah atau tidak. Karena hijrahnya hijrah sambal gitu, ikut-ikutan. Kenapa? Karena hijrah itu bukannya pakaian saja. Orang mengira ketika dia sudah ganti pakaian sudah berhijrah. Tidak. Hijrah itulah hijrah hati sebenarnya. Siap enggak kita meninggalkan yang haram dan melaksanakan perintah Allah. Itulah indah, itulah inti dari hijrah tadi. Bukan hijrah dari pakaian, tapi hijrah dari hati kita. Baik, yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika sudah berhijrah tapi masih sering teringat hal-hal bahkan belum berhijrah? Maksudnya apa ini? Ya, hijrah itu harus sungguh-sungguh. Hijrah itu harus dengan hati, bukan hanya pada penampilan saja, tapi juga dari akidah kita dan juga akhlak kita.
Kalau teringat lagi hal-hal yang pernah kita laksanakan, maka yang paling simpan adalah mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Segera ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Dengan banyak istighfar maka Allah akan menghilangkan kotoran dan menggantikan dengan air yang bersih. Ibaratnya gini, ketika air ini isinya kotor misalnya, kemudian istighfar itu ibaratnya air putih terus dituangkan terus, lama-lama apa terjadi? Yang kotor akan hilang dan terisi air yang bersih. Itulah hikmah istighfar. Semakin banyak istighfar maka semakin hilang kotoran, maka akan bersih hati kita ini. Wallahu ta'ala alam. Yang berikutnya, yang terakhir ya. Misalnya yang terakhir ini ketika Bismillah, ketika seorang muslimah menikah, maka semakin terbatas waktunya untuk bergerak dalam syiar Islam. Bagaimana menghidupkan semangat terus bergerak dalam berdakwah, dan bagaimana agar tidak mudah patah semangat ketika menemui hambatan dalam jalan dakwah. Ya, wanita muslimah ketika dia sudah menikah, maka bukan berhenti dakwanya berhenti, tidak. Justru dakwanya semakin berat sebenarnya. Apa itu? Dia harus menjaga rumah suaminya. Dia harus mampu menjaga kehormatan suaminya. Dia harus mampu menjaga keuangan suaminya. Terlebih ketika dia punya anak misalnya, maka beban yang paling pertama adalah mampu nggak dia mendidik anak suaminya itu menjadi orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu atau istri adalah merupakan sekolah pertama buat anak-anak. Bayangkan sebagai seorang istri misalnya, ketika mampu mendidik seorang muslimah sejati misalnya, maka dia sudah menyiapkan bibit unggul bagi kaum muslimin yang lainnya. Kenapa? Dari dia akan lahir anak-anak yang soleh dan solehat. Dan ketika seorang ibu misalnya mampu mendidik anak seorang laki-laki jadi muslim yang sejati misalnya, maka dia akan mampu menjaga muslimah, puluhan muslimah. Artinya apa? Seorang laki-laki yang buruk, ketika dia keluar, maka dia keluar, dia akan bisa merusak perempuan, bisa nggak? Namun ketika dia mampu mendidik seorang laki-laki muslim sejati, maka dia sudah menjaga puluhan muslimah yang lain. Itulah hikmah bagi istri yang sudah berhijrah, memahami agama, ketika dia mampu menjaga rumah istrinya. Nabi SAW bersabda, "Ayu imra'atin idza tazawwajat," maka ketika seorang wanita mampu menikah, kemudian dia menjaga suaminya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga keuangan suaminya, menjaga dirinya. Ketika suaminya keluar dari rumahnya, artinya sedang mencari nafkah, maka Allah, kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bi ayyi babin sya'at, maka dia pantas masuk surga dari pintu manapun dia berada. Ini semakin berat sebenarnya. Jadi bukan berarti ketika dia menikah itu berhenti dakwah, tidak, justru dakwahnya semakin berat, bahkan audiensnya itu semakin bertambah. Apa itu? Ya, dia menjaga rumahnya, menjaga rumah suaminya dan juga yang lainnya, seperti yang kita sampaikan tadi. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Mungkin dari ikhwan ada yang bertanya lagi? Tadi Pak Iqbal tadi kayaknya ambil mic tadi ingin bertanya. Dan cukup karena sudah jam 6 ya, setengah 6 ya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.